Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Metro Channel. Nah, kali ini kita mau mengangkat sebuah fakta kejadian di Aceh Tengah. Ya, di Aceh Tengah nih, ini kasus hampir sama, cuman beda kasusnya aja. Penetapan hukumnya juga ya rata-rata yang maling atau yang jambret atau apa melaporkan ke polisi, dia dipukul dan sebagainya. Lantas yang punya barang jadi tersangka, seperti kasus yang di Sleman. Udah beres, sudah selesai. Kemudian muncul lagi, ini seperti sinetron, berepisode-episode, silih berganti ya. Kemudian di Pancur Batu, Medan Sumatera Utara, yang maling, keluarga malingnya, maling HP ya, di counter seseorang itu. Keluarganya karena dia dipukul, dia niaya karena ditangkap maling. Si yang punya counter HP ini jadi tersangka. Itu di Pancur Batu ya, Medan Sumatera Utara, Polsek Pancur Batu. Nah, ini terjadi lagi gitu di daerah Aceh Tengah ya. Aceh Tengah ini kasusnya ya memang ada di dalam kasus tersebut pemukulan terhadap, ya ini pencuri nih, maling lah ya, maling mesin kopi. Jadi Sandika ini dengan dua temannya menangkap, kemudian untuk jadi pelajaran dipukul lah si maling ini ya. Mereka bertiga karena diajak untuk ke kantor polisi, itu mereka ngelawan katanya begitu. Itu menurut informasi Sandika ya, juga seorang mahasiswa di Darussalam Aceh, Darussalam. Jadi yang hilang itu adalah mesin penggiling kopi milik bibinya dari Sandika ini gitu, dicuri. Nah, itu terjadi di bulan 10 ya kalau nggak salah, awal bulan 10 tahun 2025. Nah, dia di bulan 10 itu juga kebetulan dia memang mahasiswa kembali ke Aceh. Nah, di bulan 11-nya ada panggilan, ketika dia pulang ada panggilan, kaget dia, kok yang punya mesin kita sendiri, artinya bibinya punya, kita menangkapnya, kemudian malingnya keluarganya melaporkan ke polisi setempat di Aceh Tengah, malah dia jadi tersangka gitu. Nah, ini kan kembali kita bahas ya, kalau kita lihat rentetan peristiwa yang hampir-hampir nggak jauh beda lah ini ya. Peristiwa Sleman ya, Polres. Kalau Polres Sleman, Kapolresnya sudah dinonaktifkan sama Kapoldanya ya. Kalau di Pancur Batu, Medan Sumatera Utara, kita belum tahu itu apakah Kapolresnya dipanggil dulu nanti ke DPR RI untuk RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 atau gimana, kita nggak tahu. Nah, ini yang kita bahas ini adalah di Aceh Tengah. Jadi Sandika ini akhirnya ditetapkan jadi tersangka karena laporan dari orang tua pencuri tadi nih, pencuri mesin penggiling kopi kalau nggak salah, punya bibi dari si Sandika ini yang menangkap maling ini. Kemudian memang dipukul, artinya memberikan pelajaran cerah aja. Kemudian mau dibawa, pada saat sebelum memukul tuh mereka mengajak baik-baik supaya ya mau diserahkan ke kantor polisi lah, proses secara hukum. Tapi mereka ngelawan, nggak mau, akhirnya dipukul atau gimana. Jadi nggak terima, keluarga maling ini lapor ke polisi jadi tersangka. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, ini apakah memang wajah atau penerapan atau penegakan hukum di negara kita ini sudah berbanding terbalik? Biasanya kan maling yang ditangkap ya diproses oleh polisi jadi tersangka. Nah, ini yang melaporkan, yang ini malingnya, keluarga malingnya nggak terima anaknya dipukul,
kemudian melaporkan ke ini apakah memang kitab undang-undang hukum pidana yang baru atau seperti apa, kita juga nggak tahu. Mereka juga masih bertanya. Malah keluarga dari Sandika ini bibinya mengatakan, terus kalau ada maling apakah kita peluk-peluk, katanya, kita bujuk-bujuk, kita cium-cium atau kita rangkul-rangkul, nggak usah diapa-apain gitu, katanya. Seperti apa? Mereka nggak paham hukum, katanya, mereka orang awam. Kok, nah, harta kita yang hamblas, ludes, nah kemudian kita mengambil tindakan memang sedikit karena dia ngelawan, terjadilah pemukulan tadi. Nah kemudian yang punya barang ini, artinya ponakannya itu si Sandika ini malah jadi tersangka. Terus bagaimana nanti kalau ada maling atau apa, dibiarin aja gitu? Wah, bisa penuh maling ini negara ini. Aduh, ya Allah, gini. Jadi kalau yang di Pancur Batu itu lucu juga. Ya itu aneh juga, yang pernah gua upload ya sebelumnya di channel YouTube gua nih. Itu malah itu yang aneh tuh, dia ngelapor yang kehilangan HP di counter HP dia, ada yang maling, itu dia lapor, malah polisinya suruh nangkep sendiri. Ya tapi kan berakibat fatal, dia bilang suruh nangkap sendiri, seharusnya kan polisi kan yang nangkap, suruh nangkap sendiri. Mungkin dia mau nangkap sendiri itu si malingnya ngelawan. Kalau yang di Pancur Batu Medan Sumatera Utara dipukul. Nah kemudian pihak keluarga maling ini melapor ke Polsek Pancur Batu, itu di Pancur Batu. Nah kalau yang ini udah sama-sama kita dengar dari awal tadi ya, persoalannya itu nggak tahu kita pasal berapa yang ditetapkan kepada si Sandika ini. Yang jelas mereka bingung juga gitu loh, ini seperti apa. Jadi nanti kalau rumah kita dimasukin maling katanya, nah terus kita panggil aja, sini mau ngapain, mau ambil, ya udah ambil lagi kan begitu kan, artinya dibiarin aja gitu, nggak usah ini, karena kalau ngelapor juga nanti atau apa terkena pasal lagi kan gitu kan. Apakah karena memang si ini nih memukul maling tadi yang mengambil mesin kopi tadi, atau kan pasal di situ. Tapi kan nggak bisa serta-merta menetapkan pasal seperti itu gitu loh. Nah kita minta lagi nih kepada bapak yang di gedung DPR sana, terutama di Komisi 3 yang selalu memanggil ya kalau ada kasus-kasus jenis seperti kasusnya di Sleman ya. Apakah memang dia jadi tersangka nih yang di mana nih, yang di Aceh sama yang di Pancur Batu Medan Sumatera Utara itu, karena memukul itu ditetapkan sebagai tersangka meskipun dia maling tidak boleh dipukul. Tapi kalau dia ngelawan maling itu gimana? Kan gitu kan? Kalau ngelawan terus ngelawan, apalagi kalau dia pakai senjata umpamanya, masa kita nggak bisa ngelawan, nggak boleh ngelawan, nanti kena pasal. Nah ini polisi juga harus benar-benar ini juga menetapkan pasal, jangan nanti halo halo, ini polsek Pancur Batu Medan Sumatera Utara atau polsek Aceh Tengah ini hati-hati loh ya, jangan asal minta pengaduan. Dia mungkin memukul itu karena si malingnya ngelawan, dia mau nangkap baik-baik, ngelawan, ya terjadilah pemukulan karena mungkin malingnya duluan memukul. Itu kan harusnya dikaji juga seperti itu, nggak bisa menetapkan laporan dia anaknya dipukulin, ya jelas maling ngelawan ya dipukul karena dia mau mukul duluan mungkin maling ini gitu teman-teman. Ya kita minta lagi lah kepada bapak-bapak di DPR sana ya, di Komisi 3 atau komisi berapa lah, yang jelas Komisi 3 yang diketuai oleh Bang Habibur Rahman ya, yang notabene dia juga seorang pengacara, anggota DPR RI Komisi 3 ya, supaya seperti yang dibilang bibinya Sandika ini. Lah kalau gitu kita kan repot juga katanya. Ya masa ada maling nggak kita tangkap atau kita laporkan. Nah kita mau tangkap dia ngelawan atau dia menggunakan senjata, lantas kita diam aja. Ya konyol juga kita kan bisa terancam juga katanya. Bahaya juga gitu. Nah ketika kita pukul, ada kesempatan mukul karena dia mengancam pakai pisau atau apa gitu, lantas dia ngadu ke polsek setempat, malah kita yang punya barang jadi tersangka. Nah ini mudah-mudahan jangan, kita berharap setelah Sleman itu nggak ada kejadian lagi kan, kejadian di Medan Polsek Pancur Batu, setelah Pancur Batu kejadian lagi di Aceh Tengah. Nggak tahu nih selesai di
Aceh Tengah nih apa ada lagi episode yang bersambung seperti sinetron yang gue bilang tadi. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Kalaupun ada, ya udah nanti kita beritain lagi lah ya. Oke, mudah-mudahan Sandika dan temennya bisa terselesaikan masalahnya ya. Mungkin polisinya sadar nggak bisa menetapkan pasal sewenang-wenang gitu seperti yang terjadi di Polres Sleman. Oke, sampai ketemu di next video ya, menyajikan berita-berita yang jelas dan tidak aneh, dan yang aneh juga seperti kasus di Sleman, Pancur Batu, Medan, dan di Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.